Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Nisa harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan materi kita di tema 8. Kali ini kita sudah masuk ke subtema 3 ya. Kita mulai dari pembelajaran 1 sampai 3. Persiapkan diri kalian, buku dan alat tulis sebelum belajar. Silakan berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan simak dan perhatikan baik-baik ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Miss mau tanya, apa itu karakteristik? Kemarin kita sudah bahas ya bahwa setiap individu, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berteman dengan siapapun. Karakteristik adalah bentuk karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakter individu dalam masyarakat memiliki keberagaman jenisnya, di antaranya yaitu fisik, kegemaran, jenis kelamin, ras, suku, dan agama. Contoh bentuk keragaman karakteristik individu dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut. Ini hanya ilustrasi ya. Kinan berasal dari Jawa. Ia memiliki sikap sopan, segan, menyembunyikan perasaan, serta menjaga etika berbicara baik secara isi dan bahasa perkataan maupun objek yang diajak berbicara. Selanjutnya, ilustrasi yang kedua yaitu Made yang berasal dari Bali. Made memiliki karakter baik, ramah, tidak kasar, suka menolong, dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Berikutnya yaitu Arin, berasal dari suku Betawi. Ia memiliki karakter tegas, sabar, pantang menyerah, dan selalu mencari jalan keluar. Tiga karakteristik tadi adalah contoh ilustrasi dari seseorang yang berasal dari suku yang berbeda-beda dan memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Nah, sekarang bagaimana cara kalian menyikapi adanya keragaman karakteristik seperti contoh di atas atau contoh yang sudah Miss bacakan sebelumnya? Ya, hendaknya kita dapat menyikapi bentuk keragaman karakteristik itu dengan baik. Hendaknya kita saling menghormati adanya perbedaan karakteristik yang terdapat pada teman-teman kita. Jadi kalau misalnya kita kebetulan berteman dengan orang yang cepat marah, kita harus menyikapinya dengan baik. Kita boleh lebih sabar atau mungkin kita bisa tegur mereka untuk mencoba bersikap lebih baik lagi. Tidak boleh langsung marah. Ya, jadi semuanya adalah teman. Meskipun berbeda karakteristik, tapi semua wajib atau patut kalian temani. Nah, berikut ini cara-cara menghadapi keberagaman karakteristik antar teman. Yang pertama, menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang bermain curang misalnya, berarti kan mereka belum dewasa. Nah, kita bisa menegur mereka atau bersikap lapang dada, menerima apa adanya. Tapi sewaktu-waktu juga kita bisa memberitahu mereka bahwa cara mereka itu salah dan tidak benar. Yang kedua, menghargai teman yang memiliki perbedaan secara fisik. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang tinggi atau teman kalian yang pendek, tidak apa-apa. Kalian tetap bisa berteman dengan mereka karena perbedaan itu bukan menjadi penghalang bagi kalian untuk tidak berteman. Mempersilakan dan menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, ini harus ya, ini wajib. Dan yang terakhir, menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Sekarang kita beralih ke seni budaya dan prakarya, mengenal gambar dan bentuk 3 dimensi. Tidak hanya karakteristik orang manusia, tetapi gambar dan bentuk juga punya karakter masing-masing. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kali ini kita akan membahas yang bentuk 3 dimensi. Perhatikan gambar berikut.
Benda-benda pada gambar tersebut adalah gambar benda-benda 3 dimensi. Ada kendi, gentong, dan alat minum yang terbuat dari tanah liat. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang memiliki ruang. Benda-benda 3 dimensi tersebut dapat digambar menjadi sebuah gambar 2 dimensi. Jadi bendanya itu 3 dimensi. Tapi kalau kita sudah mencoba untuk menggambarnya, hasil gambar kita itu adalah gambar 2 dimensi. Gambar adalah karya seni 2 dimensi. Siapa di antara kalian yang suka menggambar? Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Jadi ada panjang, ada lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Jadi kalau kalian menggambar, tapi kalian punya objek gambar, kalian mencontoh menggambarkan benda itu. Nah, benda itu adalah benda 3 dimensi. Apa itu benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi mereka memiliki volume, ada isinya, bisa diisi. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Ciri-ciri benda 3 dimensi yaitu: yang pertama, benda 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Ya, benda 3 dimensi memiliki volume dan benda 3 dimensi dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun karena dia berbentuk benda yang bervolume ya, punya panjang, lebar, dan tinggi. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasanya dituangkan dalam gambar 3 dimensi, yaitu yang pertama benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok, contohnya tempat pensil, lemari, kulkas. Kalian pernah melihat ya semua benda-benda ini? Nah, benda-benda ini adalah disebut benda kubistis. Yang kedua yaitu benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silindris atau elips, lonjong gitu ya maksudnya. Yang pertama botol, gelas, piring, dan guci. Nah, benda-benda ini juga pasti kalian sering melihatnya ya. Terakhir yaitu benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, contohnya buah-buahan, pepohonan, dan bebatuan. Karena bentuknya abstrak ya, absurd, tidak jelas antara kubistis, silindris, segitiga, lingkaran, semuanya bendanya berbentuk acak. Jadi disebut benda bebas. Mari kita beralih ke ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tahukah kamu bahwa jatuhnya buah diakibatkan oleh gaya? Gaya apa yang mengakibatkan buah jatuh? Ya, gaya yang mengakibatkan benda-benda jatuh adalah gaya gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa di alam semesta. Gaya gravitasi ditemukan pertama kali oleh Isaac Newton. Kecepatan benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan benda maksudnya kasar atau halus, dan bentuk benda, besar atau kecil. Dan yang terakhir, berat dan ringan benda. Lanjut ke IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Aktivitas penduduk di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik yang meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala ketampakannya merupakan tempat tinggal manusia dan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai ke daerah puncak gunung atau dataran tinggi. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya sebagai berikut. Yang pertama, corak kehidupan di daerah pantai.
Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, atau bekerja di sektor perikanan dan perkebunan kelapa. Yang kedua, cara kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja di sektor pertanian dan ladang. Selain itu, sektor-sektor lainnya biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Yang ketiga, cara kehidupan di daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja di sektor pertanian. Yang keempat atau yang terakhir, cara kehidupan di daerah pegunungan. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, ladang, dan buruh perkebunan. Selain dari kondisi alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat mempengaruhi perkembangan mata pencaharian manusia. Mata pencaharian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Oke, berikut ini adalah mata pencaharian penduduk dengan cara kehidupan tradisional dan modern. Sebelah kiri tradisional dan sebelah kanan modern. Mata pencaharian penduduk dengan corak kehidupan tradisional sangat tergantung pada sumber daya alam. Ya, karena memanfaatkan alam ya, jadi tergantung pada sumber daya alam yang tersedia di tempat tersebut. Contoh kegiatannya yaitu petani atau bertani, peternak atau beternak, dan pedagang hasil bumi, ya maksudnya tambang, hasil tambang. Yang kedua yaitu corak kehidupan modern. Mata pencaharian penduduk dengan corak kehidupan modern tidak tergantung pada kondisi alam maupun luas lahan. Mata pencaharian penduduk dengan corak kehidupan modern lebih banyak ditemukan di perkotaan. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan industri. Nah, selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.